Baik, langsung aja ya karena ini udah jam 8 lebih 5 menit. Mari kita mulai saja sesi kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, hari ini sama, materi kita sudah habis. Kita akan bahas soal. Nah, ada request dari kalian untuk bahas soal apa? Silahkan boleh ditulis di kolom chat atau langsung dikatakan ya, mau bahas soal yang mana nih. Tidak harus soal yang sudah pernah aku kasih ya. Bisa soal yang lain mungkin kalian pernah menemui tapi belum ada solusinya. Kita mencari solusi baru. Soal latihan OSP yang dari kakak di IC. Oke, baik. Yang ini ya. Coba aku share screen dulu. Soal latihan OSP. Yang ini ya. Bener yang ini atau yang lain? Ya, yang ini ya. Yang mana nih yang mau dibahas? Kimia fisik, kimia analitik, anorganik, organik nomor berapa? Saya akan pilih. Yang mana yang untuk dibahas? Fisik, analitik. Ya, silakan request nomor berapa dulu yang mau dibahas. Karena ada cukup banyak soal. Yang kalian kesulitan di bagian mana? Ini saya tunggu ya requestnya ya. Soal nomor berapa nih yang mau kita bahas. Nomor 1 kayaknya bisa aja lah ya, nomor 1 nih. Kalorimetri nomor 1. Kayak materi di sekolah biasa. Nomor 2 mirip-mirip juga, dia ada termokimia. Mau dibahas yang nomor 2? Oke, baik. Kita bahas ya nomor 2 ya. Ya, aku buka pin 2 ternyata. Oke, coba kita baca ya nomor 2 ya. Kalian juga bisa buka sendiri mungkin di HP atau di device yang lain biar kelihatan lebih jelas. Ya, selamat datang Galuh dan Rahmah. Kita akan bahas yang nomor 2 ya. Nomor 2, kimia fisik. Hidrazin cair N2H4 kadang-kadang digunakan sebagai bahan bakar pendorong roket. Di dalam roket, hidrazin cair bereaksi dengan hidrogen peroksida cair menghasilkan gas nitrogen dan uap air. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Nah, easy ya ini ya. Asalkan kita tahu rumus kimia dari hidrazin, hidrogen peroksida, nitrogen, sama uap air. Ya langsung saja untuk nomor 2. Hidrazin udah ada di soal N2H4. Cair kita kasih tanda liquid. Ditambah hidrogen peroksida. Apa rumusnya hidrogen peroksida? Hidrogen peroksida. Oke, HOH boleh, H2O2 juga boleh. Nih, cair juga ya di situ ya. Baik, dia akan menghasilkan
gas nitrogen dan uap. Gas nitrogen berarti N2 gas, uap air berarti H2O. Gas ya, karena uap air ya. Kita setarakan. H sebelah kiri ada 6, berarti ini kali 3. N-nya udah sama-sama 2. O-nya O-nya ternyata bermasalah di sini. Berarti bukan 3 yang di sana. O-nya 2, di sini 2. Berarti mungkin ya. Ada sesuatu hal yang ketinggalan. Coba silakan kalian setarakan ya, bisa nggak? N2H4. Saya bisa aja sih, ini 2. 2 tapi belum setara. 3 harus setara, 3, 4 juga oke. Kalau ini 4, kedua 4, 2, O-nya udah 4 ya. Ini 8. 8. Setara. Udah setara belum nih? Udah ya. Jadi kalau kalian menemukan ini belum setara, bilang aja. Yang B sekarang. Hitung perubahan entalpi reaksi pada poin A. Diketahui entalpi pembentukan N2H4 50,6, H2O2 minus 187,8, H2O-nya 285,8. Kalau N2 itu 0 ya. Delta HF-nya N2 pada kondisi standar dia 0. Kalau unsur 0, N2, O2, dan seterusnya. Jadi kalau mau ngitung delta H reaksi ya tinggal delta HF kanan kurangi delta HF kiri ya. Delta HF kanannya ada N2 sama 4 H2O, berarti 4 kali delta HF-nya H2O ditambah delta HF N2, tapi karena N2 0, kita langsung eliminasi aja, nggak usah ditulis. Terus N2H4 delta HF, N2H4 ditambah 4 kali delta HF-nya peroksida H2O2. Begini ya. Tinggal kita masukin angkanya aja. 4 kali H2O-nya adalah minus 285,8. Kurangi lagi delta HF-nya N2H4 50,6 tambah 4 kali H2O2-nya minus 187,8. Silakan kalian hitung berapa hasilnya. Jawaban yang nomor B. Ya udah ada yang nemu minus 710,2. Yang lain? Saya belum ngitung ya. Silakan kalau ada yang menemukan langsung tuliskan di kolom chat. Ini saya masih ngetik di kalkulator. Sorry. Kak, kenapa itu H2O2-nya 4 kali? Iya ya. Ini kan cuma 2 ya. Sorry. Ini murni kesalahan saya. Dihapus dulu ya berarti ya. Salah tulis, harusnya 2 ya. Thank you Alin, sudah teliti. Ya, hapus. Kita ganti 2. Karena H2O2-nya koefisiennya 2 ya. Sorry, silakan ditulis ulang. Diketik ulang. Dihitung ulang.
Berapa hasilnya? Bisa ya, nanti dihitung aja pakai kalkulator. Kita akan ketemu. Oke, itu tahunya delta HF-nya N2-nya 0 dari mana, Kak? N2 itu unsur. Nah, jadi kalau delta HF, khusus untuk delta HF, khusus buat delta HF, entalpi pembentukan unsur, nilainya adalah 0. Unsur pada keadaan standar ya. Jadi kalau N2 ya berarti gas, itu 0. H2 gas itu 0, O2 gas itu 0. Tapi kalau buat yang cair kayak misalnya I2 atau BR2, maka kalau dia fasenya gas berbeda, bukan 0. Tapi kalau fasenya sesuai kondisi standarnya, cair atau padat, dia 0. Termasuk delta HF-nya C, nah, gitu. Unsur-unsur C tapi yang padat ya, karena karbon itu kadang standarnya padat. Dia 0. Delta HF semua unsur itu 0. Ya. Ini udah ketemu jawabannya. Saya ngitung ketemunya, nanti silakan dicek ya, 818,2 kilojoule. Ini buat yang poin B. Yang C sekarang, berapa perubahan suhu gas hasil pembakaran jika semua panas reaksi diserap oleh gas hasil pembakaran? Baik, berarti ketika reaksi ini delta HR-nya kan minus 818,2 kilojoule ya. Kilojoule per mol N2H4 yang bereaksi. Berarti pada reaksi ini kalau ada 1 mol N2H4 bereaksi, maka panas dikeluarkan sebanyak 818,2 kilojoule atau 818.200 joule. Gini ya. Itu satu hal. Nih, kita kasih tanda ya. Panasnya keluar segini. Hal keduanya adalah, kalau 1 mol N2H4 bereaksi, maka gas hasil reaksinya N2 sama H2O-nya masing-masing adalah akan dihasilkan N2 sebanyak 1 mol, sementara H2O-nya sebanyak 4 mol. Ini ya. Kalau 1 mol N2H4 bereaksi, maka N2-nya 1 mol juga karena perbandingan koefisien, sementara H2O-nya jadi 4 mol. Gitu ya. 4 mol. Nah, sekarang panas yang tadi dihasilkan diserap oleh N2 sama H2O. Yang ditanya adalah perubahan suhu. Nah, ini mirip-mirip prinsipnya kayak di fisika ya, color sensible. Tinggal kita masukkan aja Q sama dengan mol kali kalor jenis kali delta T. Q-nya adalah 818.200 sama dengan N2-nya 1 mol, 1 kali C-nya N2 adalah 29,1 dikali delta T ditambah molnya H2O adalah 4 dikali kalor jenisnya 33,6 kali delta T. Jadi kita bisa hitung 29,1 delta T ditambah 4 kali 33,6 itu berapa? 134,4 delta T. Ini ya. Totalnya adalah 163,5 delta T. Ini sama dengan 818.200, 818.200. Tinggal kita hitung aja delta T-nya berarti
akan didapatkan sebesar ini ya. 5.004. Gede banget ya perubahannya ya. Perubahan suhunya. 5.004 Kelvin. Gini. Mungkin saya ada salah ngitung. Bisa dicek ya teman-teman ya. Untuk yang C, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada lagi yang mau dibahas soalnya? Yang mana? Soal lain boleh ya, nggak harus soal yang ada di sini ya. Nomor 8, yang mana? Kimia fisik juga? Atau kimia yang lain? Nomor 8 ini. Kompleks merah Fe-Pen 3x12. Oke, baik. Coba kita baca dulu ya soalnya ya. Nah, ini saya save dulu aja. Tadi nomor 2 F. Dalam larutan asam kuat, kompleks berwarna merah gelap Fe-Pen 3x12 akan terdisosiasi menjadi FeH2O 6x12 yang mendekati tak berwarna, warnanya tidak berwarna. Kemudian, ini reaksinya kayak gini ya. Reaksi dijalankan pada suhu 42,3 derajat Celcius dan konsentrasi Fe-Pen 3x12 setiap saat ditentukan menggunakan spektrofotometri. Plot Len Fe-Pen 3x12 terhadap waktu ditunjukkan oleh grafik berikut. Nah, ini grafiknya ya. Dengan pH yang berbeda, tapi grafiknya mirip-mirip aja nih kayaknya. Tentukan order reaksi terhadap Fe-Pen 312. Gimana menentukannya order reaksi? Tinggal kita lihat grafiknya ya. Grafiknya ini adalah, ini udah ada grafiknya. Udah cukup lurus ya ini ya. Lurus. Nah, yang perlu kalian lihat adalah, ini kan grafiknya ada sesuatu versus T gini ya. Nah, sesuatunya itu apa di sini? Len ya. Lihat nih, len Fe-Pen 3 kali. Udah len A dia. Nah, kalau len A versus T udah lurus, berarti dia orde 1. Nah, tapi kalau yang lurus adalah seper A, maka dia orde 2. Kalau yang lurus adalah A aja, maka dia orde 0. Jadi ini jawabannya adalah len versus T, maka yang lurus ini adalah orde 1. Gitu ya. Nggak perlu pakai regresi karena dia sudah
membuatkan grafik. Tinggal kita melihatnya saja. Itu yang A. Gimana? Ada pertanyaan? Yang A? Kalau yang B, tentukan order reaksi terhadap H+. Gimana kita tahunya terhadap H+ ya? Coba beda baca pada grafiknya. Di sini ada Len ada kondisi 0,5 molar H2SO4 sama 0,1 molar H2SO4. Apakah ada perubahan signifikan pada grafiknya? Enggak ya, kayaknya dempet-dempetan aja gitu ya. Berarti H2SO4 ini tidak terlalu berpengaruh berapapun nilainya. Mau 0,1, 0,5 ya tetap sama lajunya. Artinya H+ ini kan dari H2SO4. Berarti pengaruh H2SO4 atau pengaruh H+ itu terhadap reaksi ini tidak berpengaruh karena dari hasil grafiknya sama aja. Jadi order dari H+ adalah 0 kalau tidak ada pengaruhnya secara signifikan. Itu yang B. Kalau ada pengaruhnya gimana, Kak? Ya pasti diketahui datanya. Misalnya ini nanti grafiknya kalau diketahui ya, misalnya nanti ini grafiknya berubah jadi kayak gini nih. Saya coba pakai annotate bisa. Nah, bisa sih. Jadi nanti grafiknya bukan lagi kayak gini, bukan lagi kayak warna hitam ini, tapi mungkin dia agak miringnya gini. Kenapa sih? Sorry. Nah, mungkin kayak gini nanti. Nah, ini ada pengaruhnya nih berarti ya. Mungkin ada ordernya berapa. Atau dia malah agak melenceng ke sana grafiknya. Pas konsentrasi H2SO4-nya berubah. Kayak gitu ya. Tapi kalau sama aja berarti dia tidak berpengaruh. Gitu. Ngitung sekarang yang C ya, berapa tetapan laju reaksi? Nah, tetapan laju reaksi kan K gitu ya. Persamaan umumnya kan kalau ini ya, len A itu kan sama aja minus K kali T plus len A0 gini ya. Tinggal kita sebenarnya kita coba-coba aja sih. Misal dicoba pada T sama dengan berapa ya? 10 mungkin ya. T sama dengan 10 menit. Kita akan dapat len A berapa? T pada misalnya 20 menit. Kita dapat len A-nya sama dengan berapa? Nah, kita bisa hitung nih, kita bisa hitung lagi, kita bisa cari pakai ini. Tapi yang ini aku hapus dulu ya. Nah, ini hapus dulu ya. Kita hitung pakai ini, misal dari 10, kita tarik lurus ke atas. Terus dari sini kita tarik untuk mengetahui len A-nya berapa. Nah, sini berarti. Berarti ini anggaplah sekitar berapa ya? Minus 11, minus 10 ya, minus 10,3 gitu lah ya. Ini anggap aja minus 10,3.
minus 10,3 gini ya. Kalau yang 20 menit sama, kita coba cari ya. 30 menit, kita pakai warna hijau deh. 20 menit kita tarik ke atas. Nariknya aneh. Taruh. Nah, diganti dulu. Oke. Sini kurang lebih ya. Tarik lagi ke kiri. Iya. Sorry, bentar. Error bukan saya. Nah, ini ya. Ya, mungkin dia minus 11,7 gitu ya. Minus 11,7. Nah, ini. Ya udah tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya K ini akan sama dengan di sini ya. Minus 10,3 ini dari yang pertama ini ya. 10,3 akan sama dengan minus K dikali T-nya adalah 10 plus dan A0. Tapi kalau dari yang kedua, minus 11,7 sama dengan minus K dikali 20 karena waktunya 20 plus ln A0. Nah, tinggal kita bisa pakai substitusi eliminasi akan ketemu nilai K-nya. Silakan bisa dihitung nilai K-nya. Apakah sudah ada yang menemukan? Bisa ditulis di kolom chat ya kalau udah nemu ya. Sudah ada yang nemu? K-nya berapa? Ya, saya ketemunya 0,14. Nanti kalau misalnya ada yang beda, bisa konfirmasi ya. Kalau ada yang mengganjal, bisa konfirmasi. 0,14 satuannya adalah menit pangkat 1. Seper menit. Karena tadi T-nya kita pakai menit. Sampai C ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sambil kalian ngerjain, sambil saya ingatkan ya. Tolong jangan lupa dikerjakan soal pretestnya. Kemudian dikirimkan di Google Classroom jawaban kalian. Jawaban akhirnya aja, nggak perlu pakai cara apa. Kemudian post test jika sudah ada di GC, silahkan dikerjakan dan jangan lupa disubmit di GC ya. Nah, kalau kita buat ln A0-nya adalah minus 10,3, terus ln A-nya minus 11,7, bisa nggak ya? Ln A0 itu konstanta ya, jadi seharusnya nggak bisa. Seharusnya nggak bisa. Tapi mungkin untuk kasus ini bisa sama hasilnya mungkin. Tapi secara umum nggak bisa ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi min 10,3 itu tetap ln A-nya, bukan ln A0. Ln A0 itu berarti pada T sama dengan 0, yaitu yang ini min 9. Ln A0-nya.
Gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang 10,3-nya bisa nggak dijadikan ln A0? Nggak bisa. Secara konsep nggak bisa. Lagi pertanyaan? Atau udah ada yang ketemu K-nya, beda hasilnya dengan saya mungkin? Bisa disampaikan ya. Yang D sekarang. Ketika eksperimen dilakukan pada suhu 52,3 derajat Celcius, tetapan laju reaksinya naik 3,5 kali lipat dibandingkan pada suhu 42,3 derajat Celcius. Hitung energi aktivasi ya. Kalau energi aktivasi tinggal ya pakai ln K1 per K2 sama dengan minus EA per R kali per T1 minus per T2. Jangan lupa jadiin Kelvin sebenarnya. Dan K1 per K2 kan tadi kan dibilang nih K-nya naik 3,5 kali kan, ya udah kalau dibagi berarti 1/3,5 sama dengan EA-nya kita nggak tahu, ini yang dicari, R-nya 8,314, T1-nya adalah 42,3 derajat tadi. Kalau di Kelvin jadinya 42,3 tambah 273 sekitar 315,3 dikurang seper T2-nya adalah 52,3 tambah 273 hasilnya adalah 325,3. Tinggal kita cari EA-nya akan ketemu sebesar berapa. Silakan. Ada yang sudah dapat jawabannya? Ini jawaban saya nemunya ya. Karena kalian hitung, mungkin saya salah hitung atau bagaimana. Joule per mol. Oke, sama ya. Sip, thank you. Kalau ada beda, nggak apa-apa ya, beda ya. Ini bisa kita diskusikan. Bisa dicari mana yang salah. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Sambil saya lanjut untuk yang E. Gambarkan ion kompleks F event dan berapa bilangan koordinasi atom pusatnya. Oke. Kita lihat ya. FEN-nya adalah, oh ada 2N di situ ya. Oke, sudah kalau kita mau menggambarkannya, fan-nya kan ada 3. Kita gambar aja pakai warna merah ya. FE. N, 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 N.
Ini juga sama. Ini ya gambarnya. Berarti bilangan koordinasinya adalah 6. Bagaimana sampai sini? Nomor A, B, C, D, E. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau enggak ada, nomor mana lagi nih yang mau dibahas? Kalau mau bahas soal post test juga oke. Soal pretest yang kemarin yang belum sempat terbahas juga boleh ditanyakan kembali. Atau ada pertanyaan lain yang di luar yang pernah saya kasih? Boleh juga, silakan yuk. Tidak perlu malu-malu ya. Oke, ada yang request nomor 4. Nomor 4 tuh nomor 4 yang ini atau bukan? 4, 4, 4, 4. Nah, ini yang 4. Nah, yang 4 ini benar ya? Atau nomor 4 yang lain? Oke, nomor 4 ini ya. Kita save dulu. Tadi ini nomor 8 ya. Nomor 4, pada awal dekomposisi ozon menjadi oksigen, kayak gitu, suhu 90 derajat Celcius, jumlah gas O3 jauh lebih kecil dari O2, dibuat data sebagai berikut. Oke, order reaksi terhadap O3 adalah itu lagi berkurang ozon pada suhu tetap 90 derajat Celcius dan awalnya sekian. Oke, baik. Kita mulai dari yang A dulu ya. Menentukan order. Nah, ini bisa pakai perbandingan aja ya. R itu sama aja, dP per dt itu sama aja. Jadi kita pakai perbandingan aja. R1 per R2 sama dengan P ozon per P ozon pada kondisi 1 pada kondisi 2. Jadi ini ordernya adalah N misalnya. Kita nggak tahu berapa. R1-nya 1,21 10 pangkat min 3 per 5,8 kali 10 pangkat min 3 juga. Kalau yang di sini adalah PO3 pada kondisi 1 adalah 7,9 per 17,7 N. 1,21 ini coret 1,21 per 5,8 adalah 0,2, 7,9 dibagi 17,7, 0,44. Nah, berarti berapa nilai N-nya? Kayak gini ya. Ya tahu apakah saya salah hitung atau enggak?
Coba dicek. 1,21 dibagi 5,8, ini hasil angkanya jelek. 0,2 dan 0,2. 7,9 dibagi 17,7. Oke. Segini. Berarti N-nya adalah, ini pakai shift solve bisa ya, 0,44 misalnya. Pangkatkan X sama dengan 0,2. Berapa nih X-nya? Nah, di sini sih aku ketemunya adalah N-nya 1,96 ya, atau kita bisa tulis mendekati 2. Berarti ordernya adalah 2. Gitu ya. Bagaimana? Bisa diterima atau tidak bisa diterima? Kakak tadi ngitung 1962-nya gimana? Oh, saya masukkan kalkulator aja sih. 0,2 sama dengan 0,44 pangkat X. Shift solve X. Nah, gitu. Nanti ketemu 1,96. 1,96 ya. Terus kubuletin nih, kubuletin jadi 2. 1,96 kan kalau dibuletin bisa ya jadi 2. Jadi kalau ditanya ordernya berapa? Oh, 3, 2 gitu. Atau kalau nggak bisa pakai kalkulator, coba-coba aja. N-nya dicoba 0, coba 1, coba 2. Kan order biasanya bilangan bulat ya. Ada sih yang nggak bilangan bulat. 1,5 mungkin ada itu ya. Setengah juga ada mungkin. Gimana? Ada yang bingung nggak nomor A? Kalau yang nomor B ini pakai perbandingan juga aja sih. R1 per R2 sama dengan P1 per P2 pangkat 2. Sekarang kita udah punya ya pangkatnya. R1-nya kita bisa pilih salah satu di sana, DP per DT-nya. Bisa 5,8 kali 10 pangkat min 3 per R2-nya kita nggak tahu. Dari R1-nya 5,8 kali 10 min 3, takarannya adalah 17,7. Pangkat 2 ini per P2-nya adalah tekanannya 10 mmHg di situ. 10. Nah, berarti nanti kita akan dapat nilai R2-nya. Laju pada tekanan awal 10 mmHg. Tinggal dicari ya, 17,7 dibagi 10 pangkat 2 dikali 5,8 kali 10 pangkat 3. Jawabannya adalah 0,0182. Saya bentar, kayaknya aku salah ngitung. Silahkan dicek ya kalau aku salah ngitung ya.
Oh iya, aku salah ngitung. Harusnya bukan 0,018. Harusnya adalah 1,85 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini baru benar. Tadi salah ngitung, harusnya dibagi bukan dikali. Satunya molar per second. Kalau yang nomor C, hitung konstanta laju. Oops. Ya. Nomor C, hitung konstanta lajunya tinggal R itu tadi berarti K yang teramati dikali tekanan O3 pangkat koefisiennya 2 gini ya. Kalian bisa pakai data mana aja. Kalian bisa pakai data mana aja. Pakai data yang 7,9 juga boleh. R-nya misalnya 1,21 kali 10 pangkat 3, K-nya kita nggak tahu. Terus 7,9 pangkat 2. Nah, berarti K-nya kan bisa dihitung ya kalau gini ya. Berarti K-nya akan sama dengan 1,21 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 7,9 kuadrat. Hasil adalah 1,94 kali 10 pangkat 5. Ini K-nya. Untuk yang C. Oke, ABC kalau udah bisa sih harusnya DEF udah bisa juga. Tuh ya. Berapa order reaksi O2? Caranya sama kayak tadi. Cara nyari ordernya O3. Yang E hitung tetapan laju sama kayak yang C. F, kalau F dengan menggunakan data atau jawaban dari nomor E, kemudian pakai persamaan Arrhenius. Gitu ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayak di yoga kalau nggak dikasih tahu R tapi dikasihnya konsentrasi akhir gimana ya Kak ya? Kayak di soal PDF pelatihan soal kinetika kimia nomor 6. Oke, saya buka aja ya biar ini ya biar jelas ya. Soal kinetika, oh ini di GC ya, bentar ya. Saya coba carikan dulu. Soal latihan kinetika. Soal kinetika. Oh ya. Bentar, sedang membuka. Aduh, error. Nah, oke, saya coba membuka. Ya,
Nah, bisa. Nah, oke, saya share lagi. Ini yang ditanyakan adalah soal nomor 6, yang ini ya. Benar ya, ini ya. Kita lihat. Kak, kalau nggak diketahui R, tapi dikasihnya konsentrasi akhir, gimana ya? Nah, kalau dari data nomor 6 ini yang perlu diketahui, yang perlu kita cari adalah, ini kan ada data, apa namanya, delta T ya, delta T. Nah, R itu bisa dihitung dengan cara delta C konsentrasi per delta T. Nah, berarti kamu cari dulu R-nya di sini. Dengan cara konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal. Nah, ini kan ada awalnya ya, awalnya 0,0. Konsentrasi akhir kurangi konsentrasi awal dibagi waktu. Nanti akan ketemu R-nya. Konsentrasi akhir kurangi konsentrasi awal dibagi waktu juga ketemu R-nya. Konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal dibagi waktu. Akan ketemu R-nya. Nah, jadi dicari dulu R-nya ya. Seperti itu. Apakah bisa diterima atau ada yang dibingungkan lagi? Bagaimana? Cari R-nya dulu. Sip, sudah mengerti ya. Baik, mudah-mudahan yang lain juga ngerti. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin soal lain boleh. Itu saya dulu, nomor berapa? Ada yang bertanya, Kak, mau nanya soal post test, soal 4. Soal 4 yang nomor 56. Oke, baik. Kita lihat ya, soal post test, tadi udah saya buka. Soal post test, soal 4, nomor 5 dan 6. Soal 1, soal 2, 3, 4, nomor 5 dan 6 ya. Baik, mari kita baca dulu. Kalau nggak kelihatan, kalian bisa buka lewat HP kalian sendiri, bisa di Zoom ya. Nomor 5, karena baunya menyengat, ya benar ya, chloroquine. Karena baunya yang menyengat, chloroquine telah digunakan warning agent yang dicampur dengan senyawa pestisida tak berwarna C. Chloroquine merupakan proses sintesis C di industri. Pembakaran unsur A dengan udara berlebih menghasilkan gas B yang sangat penting untuk produksi asam sulfat. Nah, ini campur kayak kimia analitik kualitatif. Gas yang penting untuk produksi asam sulfat itu apa ya kira-kira? Asam sulfat ini kan H2SO4. Gas B itu penting bagi asam sulfat, untuk pembentukan asam sulfat. Silahkan pikirkan ya. Kita lanjutkan baca. Pada suhu 325 dengan katalis gas klorin dan gas asam fluorida HF direaksikan dengan senyawa B menghasilkan senyawa C sesuai persamaan reaksi di bawah ini. Berdasarkan teori domain elektron, PSEPR, valence shell electron pair repulsion. Senyawa C memiliki geometri tetrahedral dan mengandung atom F 37,23% masanya. Tentukan rumus kimia A, B, dan C. Oke.
A itu apa coba? B itu apa coba? C itu apa? Kalau diketahuinya adalah asam sulfat itu H2SO4 di mana gas B penting untuk asam sulfat. Terus ada reaksinya adalah A itu unsur berarti ya, unsur A di situ dibilang. A itu unsur, berarti terdiri hanya satu atom saja. Kalau A ini ditambah dengan oksigen atau nitrogen, karena udara ya kita nggak tahu yang mana bereaksi oksigen atau nitrogen. Tapi biasanya sih oksigen, dia akan menghasilkan gas B. Terus habis itu C-nya, C-nya diperoleh dari reaksi Cl2 ditambah gas B ditambah 2HF, dia menghasilkan C plus 2HCl. Kita bermula dari gas B dulu saja. Kalau dari gas B, gas yang penting untuk pembuatan H2SO4. Gas apa ya kira-kira? Oke, H2SO4. Gas B bisa kemungkinan adalah tentu yang mengandung atom-atom yang ada di H2SO4 ya kan, dia pembentukan H2SO4. Bisa kemungkinan SO2 itu adalah jauhnya Haikal, tapi bisa juga kemungkinan SO3. Nah, tinggal kita pilih aja sih. Itu gas B ya, ini kemungkinan adalah SO2, kalau enggak ya SO3. Yang B cukup lumayan lah, lumayan ya. Kita pada jalur yang benar untuk yang B. Kalau B itu SO2 atau SO3, maka kalau dia bereaksi sama oksigen, bukan SO2-nya ya, dia dihasilkan dari suatu unsur yang bereaksi dengan oksigen atau dengan udara. Berarti unsur A ini kira-kira apa ya unsurnya ya? Nih lihat, SO2 atau SO3 dihasilkan dari reaksi suatu unsur dengan oksigen, O2, dari udara. Akan menghasilkan SO2. Berarti otomatis unsur A ini siapa? Atau apa? Nah, tentunya ya. Kan O2, SO2, O-nya dari oksigen. Berarti unsur yang lain adalah S, ya kan? Berarti A ini kandidatnya adalah S. Entah itu mau S6, S8, gitu. Tapi S ya, yang jelas ya. Kemudian yang C. Nah, kalau yang C ini tinggal kita masukkan aja ke reaksinya. Kita sesuaikan. Ya, yang C ya. Apakah sama nanti dengan perhitungan? Nah, ini yang C ada tambahan info lagi nih. Memiliki geometri tetrahedral dan mengandung atom F37,23% massa. Coba kita otak-atik di sini ya. Kalau misalkan kita coba Cl2 tambah B-nya SO2 dulu plus 2HF, dia menjadi sesuatu plus 2HCl. Kalau ini hanya jelas sudah punya Cl, berarti sisa ada 2F, ada S-nya juga, Cl-nya hilang, berarti dia hanya tersisa SO2F2 ini ya. Kemungkinan kandidat C-nya adalah SO2F2. Ini alternatif pertama untuk yang C. Gas C atau ya senyawa C ya. Alternatif pertama. Alternatif kedua adalah tadi kan kita nggak tahu ya B-nya itu SO2 atau SO3 ya. Kita cek kalau misalnya pakai warna lain aja. Kalau misalnya Cl2 tambah SO3
tambah 2HF menjadi sesuatu ditambah 2HCl, maka sesuatu ini kemungkinannya adalah hanya SO3F2 agar setara, ya, SO3F2. Jadi ada kemungkinan SO2F2 atau SO3F2. Gitu ya. Nah, cara ngeceknya yang benar gimana, Kak? Nah, ini tadi ada data tambahan nih. Senyawa C memiliki geometri tetrahedral dan mengandung atom F37,23% massa. Kadarnya F adalah 37,23% massa. Ya tinggal kita cek aja pada SO2F2 berapa kadar F-nya. Bisa dihitung ya. SO3F2 berapa kadar F-nya. Tinggal kita cek mana yang paling sesuai, paling mendekati 37,23%, itulah nanti akan jadi jawaban. Itu ya, coba silakan kalian hitung kadarnya. 2 kali 19, ini 2 kali 19 juga. 2 kali 19 ditambah 2 kali 16 ditambah 32. Nah, ini 2 kali 19 tambah 3 kali 16 tambah 32. Ini ya, cara mencari kadar. Saya yakin udah bisa semua. Tapi kalaupun nggak bisa ya bilang aja nggak apa-apa ya. Itu dari mana, Kak? Tinggal dihitung, silakan mana yang lebih cocok. Yang SO2F2 atau SO3F2. 19 itu AR-nya F, 32 AR-nya S, 16 AR-nya O. Ini aku ketemunya 0,3725. Kalau yang di samping ini, yang di bawah ketemunya adalah 0,322. 322. Kalau jadikan persen berarti 37,25%. Dan ini 32,2%. Nah, mana yang lebih mendekati dengan data SO2F2 atau SO3F2? Bisa jadi saya salah hitung, silakan dicek lagi hitungannya. Udah kelihatan ya? Ternyata yang paling mendekati dengan data adalah si SO2 SO2F2. Nah, jadi kita bisa simpulkan, kembali lagi sini tadi, C-nya adalah SO2F2, sehingga B-nya kita bisa eliminasi, yang SO3-nya. Jadi kalau ditanya rumus kimanya A, B, C, A-nya adalah sulfur, S, B-nya adalah SO2, C-nya adalah SO2F2. Itu untuk nomor 5 ya. Gimana, ada pertanyaan untuk yang nomor 5?
Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 6. Bentuk molekul dari B dan C. Tadi kita udah dapat bahwa yang B itu adalah SO2, yang C-nya adalah SO2F2. Berarti SO2 kalau kita gambar rumusnya adalah kayak gini. Berarti bentuknya adalah huruf V. SO2F2 kayak gini. Di soal udah diketahui sih sebenarnya. Geometri tetrahedral, tapi bentuknya biasanya bukan tetrahedral. Nah, tapi kayak gini, 4 semuanya berarti dia bentuknya tetrahedral juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini yang nomor 56. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, ini ada pertanyaan. Kak, misal ada senyawa lain yang atom pusatnya 2. Ntar bentuk geonya gimana, Kak? Nah, kalau bentuk geonya, kalau atom pusatnya 2, sebenarnya ada sih atom pusatnya 2. Itu contohnya seperti ini. S O2O72 min. Nah, ada ya kayak gini ya. Kalau seperti ini, kita tidak punya nama khusus untuk geometrinya apa. Cuman di setiap atom pusatnya, kalau kasusnya kayak gini ya, setiap atom pusatnya memiliki geometri tetrahedral. Untuk keseluruhannya, nggak ada nama khususnya. Tetapi kalau satu-satu tiap atom pusatnya ini, S ini, memiliki geometri tetrahedral. Tapi kalau yang dianggap pusat adalah O-nya yang ini, maka dia bentuknya adalah V. Kayak gitu. Jadi kalau bentuk sama geometri molekul itu, penamaan-penamaannya itu hanya berlaku untuk yang molekul-molekul sederhana. Artinya hanya ada satu atom pusat. Kalau ada lebih dari 2 atom pusat, kayak ini contohnya, maka bentuknya bisa berbeda-beda tergantung kita melihat yang pusat itu siapa, atom apa, gitu, atau yang kompleks ya. Begitu, bisa diterima nggak? Mungkin ada nama bentuknya, mungkin saya yang tidak tahu ya, atau bagaimana ya. Bisa jadi. Ada lagi ya pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan. Boleh dari soal yang lain ya. Misal bukan dari saya soalnya. Dari kalian juga boleh. Oke, ada yang request soal 1 nomor 7. Set, mana soal? Ke atas ya. Oh, ini saya simpan dulu. Nah. Oke, soal 1 yang ini ya, nomor 7. Nah, keren pertanyaannya. Salah satu cara untuk mengukur konsentrasi atom klorin, ini cerita aja ya, adalah dengan menggunakan metode spektroskopi, di mana fluoresensi resonan dari atom Cl diamati selama bereaksi dengan ozon. Sinyal fluoresensi itu berarti ngeluarin cahaya dia ya. Muncul pada transisi elektron keadaan 4s1 3p4 ke keadaan 3p5 p5.
Jadi awalnya perpindahan elektronnya adalah sebenarnya yang ini. Ngomongin pindahan elektron ya. Awalnya di 4s, dia pindah ke 3p. Dari kulit yang luar, kulit keempat, dia pindah ke kulit ketiga. Berarti energinya berkurang, dia akan memancarkan cahaya. Cahayanya kebaca oleh detektor. Nah, di sini ditanya, berapa panjang gelombang cahaya yang dipancarkan? Nah, itu pertanyaan. Berapa panjang gelombang yang dipancarkan? Di sini ada data perbedaan energi. Artinya, ketika elektron berpindah dari kulit keempat ke kulit ketiga, dari orbital 4s ke orbital 3p, dia memiliki perbedaan energi antar orbital ini. Perbedaannya di sini adalah 9,0 eV. Di mana dia setara dengan 9,0 eV itu setara dengan 9 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, gitu. Nah, sekarang hitung panjang gelombangnya gimana? Nah, ini hubungan, ini sebagai tambahan aja ya, hubungan antara energi, ini jarang keluar sih kalau di OSP, cuman nggak tahu, ini buat tambahan aja. Hubungan antara energi dan panjang gelombang adalah ini rumusnya. Nanti kalian pelajari pas, harusnya sih di pelajaran fisika kalau di SMA ya. Energi ini E, panjang gelombang itu lambda. E sama dengan Hc per lambda. Di mana H adalah konstanta Planck. Berapa ini? Lupa saya. Konstanta Planck. Tentang Planck. Ini harusnya diketahui nilai konstantanya. Harusnya diketahui ya. Saya pun juga lupa. Jadi kita cari dulu di internet ya. Konstanta Planck berapa? Konstanta Planck. Caranya 6,626 kali 10 pangkat min 34. 6,626 kali 10 pangkat minus 24. Satuannya Joule sekon. Ya, kalau C itu adalah kecepatan cahaya. Nilainya didekati dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, gitu. Jadi ya tinggal kita masukin aja. Tadi energinya udah kita hitung. Udah kita hitung ya energinya ya. Yang ini tadi 9 kali 1,6 kali 10 pangkat 19. Tulis saja 9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan H-nya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34. Oh, ini 24. Ya, harusnya 34 ya. 34. Dikali 3 kali 10 pangkat min 10 pangkat 8. Ntar biar nggak tumpang tindih. Garisin aja. Nah ini. Dibagi lambda. Nah, tinggal kita coret-coret 10 pangkatnya. Min 19, berarti awalnya min 34, dia jadi min 15. Dia jadi min 15. Min 15 tambah 8, coret lagi, jadinya adalah minus 7. Iya benar, minus 7 ya. Berarti nanti kalau menghitung lambda, pindah ruas saja, lambda akan sama dengan 6,626 dikali 3 dikali 10 pangkat min 7 per 9 kali 1,6. Ini adalah nanti ketemu lambdanya, atau panjang gelombangnya. Silakan boleh dihitung.
Hasilnya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 7. Meter. Ini ya, soal 1 nomor 7. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait soal ini. Atau mau request yang lain juga boleh. Kak, P3/2 itu apa? Nah, itu simbol untuk apa istilahnya? Keadaan dasar atau keadaan konfigurasi elektron total dalam atom. Kan kalau yang kita pelajari ini biasanya nih 1s, 2s, 2p itu adalah tiap orbital ya. Nah, kalau kondisi total semua orbital itu digabung, nah itu ada istilahnya juga namanya term symbol. P3/2 itu adalah term symbol dari konfigurasi elektron keseluruhan. Karena ada 4 P3/2, ada 2 P3/2. Nah, itu adalah term symbol untuk menyatakan keadaan suatu suatu atom. Itu ya. Tidak perlu dibingungkan simbol-simbol itu apa. Tidak perlu dibingungkan simbol-simbol itu apa. Yang penting kita tahu maknanya. Maknanya adalah atom itu ada keadaan dasar, ada keadaan tereksitasi. Kalau dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, dia perlu energi. Kalau keadaan tereksitasi menuju keadaan dasar, maka dia akan melepas energi. Gitu ya. Jadi tidak perlu dirisaukan simbol-simbol itu. Itu hanyalah simbol untuk menyatakan keadaan elektron, keseluruhan elektron pada suatu atom. Gitu intinya. Itu bukan bagian dari materi ini kok. Materi OSN atau KSN. Nggak masuk dalam silabus KSN. Tapi mungkin ICO masuk mungkin ya. Begitu, ada lagi silakan. Kalau yang nomor 8 itu jawabannya apa, Kak? Kita lihat nomor 8 ya. Ozon dan oksigen keduanya dapat mengalami fotolisis. O2 memerlukan foton dengan panjang gelombang tidak lebih dari 240, sedangkan fotolisis O3 memerlukan foton dengan panjang gelombang tidak lebih dari 320 nm, nanometer. Berdasarkan struktur Lewisnya, O2 dan O3 memiliki ikatan itu kurang ya, bisa memiliki ikatan rangkap. Manakah molekul yang memiliki ikatan lebih kuat? Nah, ini logika ya, ini pakai logika ya. Kalau oksigen O2 fotolisis itu adalah penguraian dengan energi cahaya. Lisis itu penguraian atau penghancuran. Foto itu cahaya. Jadi penghancuran O2 dengan bantuan cahaya. O2 maksudnya penghancuran O2 itu gimana? Antar ikatan lagi. O pada O2 kan dia berikatan tuh. Ikatannya tuh dipisah, diputus dengan energi cahaya yang memiliki panjang gelombang 240 nanometer. 240 nanometer ya. Tapi kalau yang O3 itu ikatan antar O-nya diputus dengan panjang gelombang 320 nanometer. Manakah yang lebih kuat berarti ikatannya? Nah, ini sama juga menggunakan rumus yang ini. E sama dengan Hc per lambda. Coba perhatikan yang ini. Lambda itu panjang gelombang ya. Makin besar panjang gelombang, berarti energinya makin besar atau kecil. Makin besar panjang gelombang, maka energinya makin besar atau kecil dari rumus ini. Ya, makin kecil ya. Makin panjang gelombangnya, maka energinya makin kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini antara O2 dan O3.
siapa yang panjang gelombangnya lebih besar? Antara O2 dan O3. O3 yang lebih besar ya. Nah, berarti kalau O3 memiliki panjang gelombang lebih besar, maka untuk memutus ikatan O3 itu memerlukan energi yang lebih kecil. Nah, gitu. Kebalikannya ya. Berbanding terbalik. Panjang gelombangnya gede, berarti energi untuk memutus ikatannya kecil. Berarti ikatan makin lemah. Makin panjang gelombang, makin besar panjang gelombang suatu cahaya untuk memutus ikatan, maka ikatan tersebut makin lemah. Jadi di sini siapa yang lebih kuat ikatannya, yaitu yang memerlukan panjang gelombang lebih pendek, lebih kecil, yaitu O2. Jadi jawabannya nomor 8 itu adalah A, O2. Begitu. Gimana? Apakah bisa diterima? Atau masih ada kebingungan? Kalau masih ada kebingungan, bilang aja ya, bingungnya di mana. Atau Kak, bisa ulangi yang bagian ini tadi, Kak? Apa? Atau mau konfirmasi juga boleh. Oh, berarti kalau gini, berarti gini ya, Kak. Kalau itu benar ya saya jawab ya, kalau enggak ya, oh bukan seperti itu. Silakan, ada nggak concern nomor 8 setelah mendengar penjelasan saya tadi? Oke, kalau nggak ada, kalau ada bilang aja ya, saya nggak bisa nih ya, membaca pikiran kalian. Jadi bilang aja, tidak perlu malu, toh chatnya lewat private juga. Oke, kalau saya udah ngerti, nggak ada lagi tambahan, silakan yang mau request soal yang lain, dipersilakan untuk chat di kolom chat, tulis di kolom chat, atau langsung pakai suara juga boleh. Nah, kalau yang nomor 7 tadi, elektronnya yang pindah lebih dari satu, ngaruh di energinya kah? Atau enggak? Atau enggak bisa pindah lebih dari satu? Bisa pindah lebih dari satu, tinggal nanti energinya ditambah aja. Gitu ya. Tinggal ditambah aja energinya. Jadi pindahnya dari mana ke mana, dihitung energinya, terus ditambah deh. Kalau ada 2 elektron ya ditambah satu-satu, ada 3 tambah satu-satu. Oke, ini ada pertanyaan lain. Kayak begitu, bisa diterima. Kayak gitu ya. Sipnya ada pertanyaan, tapi diketik ini dari yang soal lain mungkin ya. Baik, saya pindah dulu ke MS Word saya. Biar kelihatan. Nah, ini ya, nomor 9. Ini dulu ukurannya. Oke, apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Aku simpan dulu. Oh,
Dalam sebuah tabung, suatu gas monoatomis mengalami pemanasan isokorik dari suhu 100 K menjadi 200 K. Diketahui kapasitas kalori isokorik molar gas tersebut berubah terhadap perubahan suhu mengikuti fungsi CV. Kayak gitu, dalam satuan joule. Maka tentukan perubahan energi dalam molar yang terjadi. Oke. Ini sebenarnya lebih ke fisika ya, cuman mungkin ada soal kimia kayak gini. Coba kita bahas ya, coba ya. Dari soal ini, kita tahu prosesnya isokorik. Isokorik itu sekedar info aja. Isokorik itu adalah proses yang volumenya konstan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya energi dalam, hubungan energi dalam sama CV dan perubahan suhu itu adalah ini langsung ya, pakai rumus ya. Delta U itu sama dengan N kali CV kali delta T. N itu mol. Kalau ini kan diketahui per mol ya, berarti nanti N-nya dianggap 1. CV itu adalah seperti kalor jenis ya. Ya emang kalor jenis ya. Kalor jenis molar, artinya per mol. Kalau di fisika kan biasanya kalau belajar kalor jenis itu joule per gram gitu ya, atau kalori per gram. Nah kalau di sini dia pakainya molar, kalor jenis molar. Delta T, perubahan suhu. Delta U, perubahan energi dalam. Nah, rumus ini delta U, N, CV, delta T berlaku kalau CV-nya konstan atau tetap. Nah, kalau di kasus soal ini, CV-nya berubah terhadap perubahan suhu. Jadi berubah terhadap suhu ya. Nih di sini. Berubah terhadap suhu. Nah, berarti kita nggak bisa pakai rumus ini. Kita pakai rumus yang lebih dasar lagi sebenarnya. Contoh tuh, kalian udah belajar integral atau belum? Kalau udah, bagus. Ini pakai N, CV, DT dari T1 ke T2. Nah, pakai ini. Kalau CV-nya berubah terhadap suhu. Pakai integral ya. Mungkin yang belum belajar integral, kita bisa review-review, lihat sekelas di internet mungkin ya. Tapi jarang sih sebenarnya integral keluar di KSN, di KSN aja jarang juga. Cuman buat jaga-jaga aja ya sekali-kali ya. Sebagai tambahan aja. Kita masukkan kayak gini caranya. Ini ada delta U sama dengan integral dari N-nya kan kita anggap 1 ya, karena ini per mol jawabannya. CV-nya kita tulis T per 10 tambah 5. Ini DT. Ini dari 100 jadi 200. Nah, ini tinggal kita integralkan. Hasil integralnya adalah setengah T per 10 kuadrat plus 5T. T-nya dari 100 sampai 200. Nah, ini gimana ngoperasiinnya? Kalau udah kayak gini ngoperasiinnya tinggal dimasukkan T-nya. Jadi ini 200 kuadrat per 20 plus 5 kali 200 dikurangi, ini kalau T-nya dimasukin 200 ya, hasilnya gini ya. Dikurangi kalau dimasukin 100. 100 kuadrat per 20 plus 5 kali 100. Ini hasilnya. Ini bisa langsung pakai kalkulator aja sih. Silakan boleh ya pakai kalkulator ya. Mari kita hitung.
Sudah ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 2000. Gini ya, silakan dihitung kalau misalnya ada saya salah perhitungan, bisa dikoreksi. Kak, tadi gimana kok N-nya bisa 1? Oh ini, karena di sini, di jawaban ini, pilihan jawaban satuannya adalah per mol. Per mol, berarti artinya 1 mol. Gitu ya, per 1 mol. Per mol. Makanya kita pakai molnya ya udah 1 aja. Kayak gitu. Dari satuan per mol. Ya. Integral ya, kalian udah belajar integral belum sih? Di kelas atau di sekolah? Selama mungkin sekolah online atau bagi yang udah tatap muka atau bahkan apa itu integral kak? Ya intinya nggak apa-apa sih kalau belum belajar. Ya nanti kalau ketemu soal-soal yang ada integralnya di skip dulu aja. Kan nggak harus jawab semua dengan benar tuh. Boleh ada yang di skip. Kayak gini ya, jawabannya 2000 berarti yang A jawabannya kalau soalnya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang ingin dibahas atau soal yang ingin dibahas, request? Nah, yang pretest soal 3 nomor 8. Ini pretest apa posttest maksudnya? Karena kalau post pretest ada dua bagian, pilihan sama oh ya posttest ya. Kita lihat soal posttest soal 3 nomor 8. Kita lihat ya. Soal 3 nomor nomor 8. Ini di-save dulu ya. Titanium 4 klorida berfase liquid pada kondisi normal tekanan 1 atm dan mempunyai tekanan uap 1,7 kPa. Pada keadaan tersebut, berapa titik didih normal titanium klorida? Titik didih normal. Titik didih normal itu adalah titik didih pada tekanan 1 atm. Gitu ya. Pada tekanan 1 atm. Berapa titik didih normalnya? Nah, sekarang yang nomor 8 ini dari yang diketahui dulu. Ya pastinya liquid pada kondisi normal, ini ada kekurangan data ya. Kondisi normal itu 1 atm plus lagi 1 atm dan kalau suhunya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Gitu ya. Ini keadaannya adalah pada T1 yaitu 298 Kelvin, titanium 4 klorida memiliki tekanan uap P0 ya, tekanan uap 1 gitu aja sebesar 1,70 kilo Pascal. Sementara itu T2 itu adalah titik didihnya pada kondisi normal, kita nggak tahu berapa. Dia kan harus menguap nih. Kalau menguap itu berarti mendidih itu artinya tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer yaitu 1 atm. Atau kita bisa konversi 101,5 kPa. Kalau pakai kPa ya. Pertanyaannya berapa T2? Nah, ini bisa pakai yang namanya
Sebenarnya ini mirip persamaan Van Hoff, cuman namanya di sini adalah persamaan Clausius-Clapeyron. Kalau persamaan Van Hoff itu lennya pakai konstanta kesetimbangan. Kalau persamaan Clausius-Clapeyron lennya kita isi dengan tekanan uap. Gitu ya. Ini len P1 per P2, tekanan uap 1 per tekanan uap kondisi 2, minus delta H per R seper T1 minus seper T2. Mirip kayak persamaan Van Hoff. Tinggal kita masukkan P1-nya adalah 1,7, P2-nya 101,5, minus delta H evaporation-nya, delta H-nya adalah 37,5 kilojoule, berarti kita ganti jadi joule. Kayak gini, R-nya 8,314 seper T1. T1-nya adalah 298, berarti T2-nya berapa? Nah, ini. Silakan bisa dihitung T2-nya. Nanti akan ketemu ya ini ya. Maka persamaan Clausius-Clapeyron. Atau persamaan Van Hoff yang dimodifikasi. Bisa. Silakan dihitung T2-nya. Apakah sudah ketemu? Silakan kalau ada sambil hitung ya. Kalau ada pertanyaan atau request soal lain boleh. Ini nggak ada yang mau nanyain soal simulasi KSNP ya? Atau masih nggak ada soalnya? Silakan yuk kalau ada pertanyaan atau request soal. Anyway, ini saya udah dapat jawabannya 408,2 3 Kelvin ya. Jadi kalau salah itu bilang aja. Ada pertanyaan Kak, yang nomor 2 di soal dibilang menghasilkan titanium 4 klorida tapi di persamaannya TiO2. Itu emang gitu soalnya Kak atau gimana? Nomor 2 ya. Mungkin saya salah ini juga. Oh, ini kayaknya salah ketik saya ya. Harusnya bukan TiO2 tapi TiCl4 ya. Ini berarti nggak ada persamaan yang benar, kalian tuliskan saja persamaan benarnya bagaimana. Oke. Titanium 4 klorida, ini yang salah di soalnya. Kalian tuliskan nanti di post test jawaban yang benarnya aja. Persamaan reaksinya ya berarti ya, dalam persamaan reaksi. Sip, thank you Robert. Soal post test yang soal 7 masih bingung. Soal 7 yang mana? Oh, soal 7. Oke, organik ya. Oh iya benar organik. Cek. Ya, soal 7 ya. Jos. Kita gedein aja. Nah, gini biar enak. Bupropion, bupropin, bupropion harusnya.
bupropion dapat disintesis dengan benzen melalui skema reaksi berikut. Tentukan Q, R, T, U, X, Z, S, T, dan W. Waduh, langsung ya. Ini sudah kita bisa melihat dari sini ya. Dari beberapa produk yang sudah diketahui. Misalnya, untuk yang S kita udah tahu nih, C9H10O. Berarti ada sesuatu yang menambahkan gitu kan. Kalau benzen kan C6H6. Berarti selisihnya, perubahannya yang terjadi adalah ketambahan 3 atom C sama ketambahan 4 atom H sama ketambahan 1 atom O. Kan gitu ya, dari sini ke sini ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat yang ini, V. Itu kan udah diketahui nih. Nah, kira-kira 3C4HO ini bentuknya kayak gimana ya? Kan gitu ya. Kayak gimana? Perbedaannya apa ya yang di sini ya? Oh, ini kita cek dulu aja. C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, C9. H-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh, hanya berkurang 1 ternyata. Awalnya 10 jadi 9 ya. O-nya tetap 1. Terus ketambahan Cl juga. Nah, berarti yang membedakan di sini adalah berkurang 1 H, tapi dia bertambah 1 Cl. Oh, artinya 1 H ini digantikan sama 1 Cl. Oh, berarti kira-kira S-nya ini apa ya strukturnya ya? Oh, strukturnya, kemungkinan sama dong kayak ini, karena C9, H9, jumlah C-nya kan sama, berarti kemungkinan kayaknya S ini sama deh kayak yang V, cuman Cl-nya diganti sama H. Kan gitu. Jadinya kayak gini nanti. Ini untuk yang S. Ya, untuk yang S. Nah, terus kira-kira Q-nya apa ya? Q-nya ya. Kalau dari benzen berubah jadi ini namanya asilasi Friedel-Crafts. Asilasi Friedel-Crafts itu dia menggunakan tentunya hasilnya. Hasilnya adalah yang ini. Nah, ini bentuknya mirip ya. Ini dimiripin aja. Tapi di ujungnya sini dikasih halogen atau Cl. Atau Br juga boleh. Gitu ya. Kemudian R-nya ini tentunya adalah si katalisnya. Katalisnya bisa FeCl3 atau AlCl3. Asilasi Friedel-Crafts. Ya. Nah, terus kalau dari kondisi kayak gini, ketambahan Cl di posisi meta, tambahan Cl ini bisa kita tebak. Oh, ini bisa nih pakai halogenasi Friedel-Crafts. Jadi yang T nanti bisa karena ini nambahin Cl2, sementara U-nya ada bisa FeCl3 atau AlCl3. Seperti itu. Sampai sini dulu deh, gimana sampai sini? Ada yang mengganjal. Atau dapat itu dari mana kak? Dapat itu dari mana kak? Nah, ini reaksi-reaksi benzen sudah ada ya di materi kimia organik kemarin. Substitusi atau penambahan substituen udah ada. Nah, terus kalau misalnya ini W ini gimana menentukan W, menentukan X, Y, Z? Prinsipnya sama kayak yang tadi. Hanya cuma di sini kita perlu lihat bupropion itu kayak gimana strukturnya. Oh, kayak gini ya. Bupropion. Gitu. Oke, ketambahan N, A. Ya sudah. Nah, kita gambar dulu grup
bupropion pakai warna kuning aja kali ya. Bupropion itu adalah Cl, terus ininya, ini agak beda saya gambarnya, tapi ini sebenarnya sama, sejatinya sama. N, kelihatan nggak ya aku pakai warna kuning ya? Kalau nggak kelihatan saya ganti aja. Kita iris dulu. Kita pakai hitam aja deh. Ini bagi yang nggak kelihatan, atau biar matanya sakit. Cl, terus di sininya ada O, di sininya mengikat N, ada H, sini mengikat 3 sama Cl minus itu ya. Kayak gini intinya bentuknya ya. Bupropionnya. Sekarang kalau bupropion kayak gini, ini sebenarnya kita bisa tahu ya, kelihatan ya, antara V, rumus V dengan rumus bupropion. Yang membedakan adalah bagian sini. Nah, pastikan dulu, bener nggak? Ya, benar. Nah, di sini aja perbedaannya ya. Nah, terus habis itu perbedaan ini berarti diperoleh dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Kita lihat ada N-nya. N-nya dari mana ya? Oh, ini N-nya dari X. C-nya ada 4 nih. Kita cek jumlah C1, 2, 3, 4. Pas. Berarti ini semua ini berasal dari X. Berarti gambar X kita bisa memperkirakan. Gambarnya X nanti jadinya adalah N H2. Nah, ini nih berarti X-nya. C-nya 4, H-nya adalah kalau digambar nih CH3, CH3, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, pas ini adalah yang X, yang warna hijau ini. Ya, adalah yang X. Terus, tinggal kita tentukan di sini. Ini kan tadi, ya, ya. Ini kan tadi masih ada Cl-nya tuh. Bupropion ini masih ada Cl minusnya tadi, Cl minus. Nah, sama hanya ke double juga. Kita bisa perkirakan dulu yang W ya, yang W-nya. Kita bisa perkirakan yang W ini nanti bentuknya mirip-mirip harusnya. Tapi dia ketambahan BR. Nah, pertanyaan BR-nya di mana? Kita lihat, oh ini tadi, ini nanti N-nya bakal nempel di atom yang sebelah sini nih. Nah, berarti mungkin BR-nya nanti disubstitusi oleh si N atau si X-nya, N dari senyawa X. Jadi BR-nya kita pindah. Nah, ke sini ini adalah yang W. Ya, yang W, yang Y-nya gimana? Yang Y-nya tinggal BR-nya diubah. Set, set, set. Diubah sama N. Yang awalnya NH aja. Nah, gini. Ini. Ininya CL. Ini adalah yang Y.
Ya, ketambahan yang X ya. W ketambahan X dari Y. Z-nya adalah otomatis, kan ada CL-nya di sini kan. Ada ketambahan H di sini kan. Jadi Z-nya adalah HCl. Begitu. Dah ketemu semua. Silahkan boleh di screenshot. Karena ini nanti akan hilang ya, tidak kesimpan di PDF-nya. Karena saya pakai annotate Zoom. Gimana? Ada yang mau ditanya nih ya? Atau bingung? Aduh, udah lost. Udah lost kan? Kak, berarti yang reaksi BR tadi apa ya? Reaksi yang nambah BR, ini BR2H plus katalis. Kita nggak tahu gimana reaksinya ya. Karena di sini cuma ditulis katalis gitu aja. Jadi ya kita nggak tahu gimana dia mengkatalisasinya. Cuman kita bisa memperkirakan BR itu kan gugus pergi yang baik. Jadi kita menentukan kira-kira BR-nya ini letaknya di mana ya, supaya nanti N ini bisa merenggang si BR. Kita sesuaikan dengan rumus yang bupropion. Di sini posisi BR-nya. Kalau yang HCl, yang Z tadi gimana, Kak? Kalau yang HCl, Z ini kenapa bisa dapat HCl? Karena Y ini kan awalnya substitusi biasa ya. NH, segala macam ini, senyawa X. Tapi kalau ini yang Y itu yang bawah ini, yang merah bawah. Y untuk menjadi bupropion, kita lihat bupropion itu dia mengandung Cl- sama ada tambahan H di N-nya. Jadi N-nya adalah plus. Jadi ketambahan H sama Cl nih. Kalau ketambahan H sama Cl, ya udah berarti otomatis ditambah Z-nya HCl. Gitu aja. Z-nya adalah HCl. Kita tambahkan apa yang kurang. Gitu ya, atau perubahannya apa, oh berarti itu yang ditambahkan. Begitu. Silakan, mungkin bisa diterima dulu kalau ada yang kurang bisa diterima atau kurang puas bisa ditanggepin ya. Atau ditanyakan lagi. Ini ada pertanyaan lain. Kak, penggunaan FeCl3 sama LCl3 itu sama atau ada bedanya? Harusnya sih secara praktikal sama, secara praktikal di labnya beda, tapi kalau secara teoritikal, secara konsep dia sama. Jadi untuk yang FeCl3 atau AlCl3, pilih aja salah satu, bebas mau pakai yang mana. Nanti prinsip reaksi secara di atas kertasnya sama. Udah ya, boleh pilih FeCl3 atau AlCl3 sama aja di atas kertas. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Kita lihat, coba ini jam berapa ya? Oke, tidak terasa ternyata sudah tahu-tahu jam 9 aja tempat kalian ya. Kalau di tempat saya udah jam 10. Kita soalnya. Baik, sampai sini dulu kali ya. Ada yang mau ditanyakan? Tanya lain? Untuk pretest, mohon dikumpulkan di GC biar saya bisa koreksi. Begitu juga dengan post testnya. Kemudian tambahan lagi mungkin, oh ya, kita masih ada pertemuan 1 jam ya. Saya masih punya 1 jam yang kemarin tertunda. Saya menawarkan ke teman-teman, bagaimana kalau kita laksanakan besok jam 1 WIB. Siang berarti ya. Besok jam 1 WIB. Sisa 1 jamnya. Bagaimana? Bisa kalian? Oke, Haikal bisa. Gimana teman-teman yang lain?
Jam 2 aja, Kak. Jam 1 WIB besok, bisa nggak? Jam 1 siang WIB. Shirley, oke, insya Allah bisa. Baik. Yang lain gimana? Besok siang, bukan pagi ya, siang-siang. Kalau pagi, mending tidur aja. Siang ya, bukan jam 1 pagi ya. Oh, ada yang request jam 2 aja, gimana Kak? Oh, gitu ya, jam 2 aja. Gimana teman-teman? Yang lain, gimana kalau jam 2? Kalau saya sih bisa. Teman-teman yang lain, kita mulai jam 2 boleh. 1 jam aja, berarti jam 2 sampai jam 3 aja. Jam 2 sampai jam 3 WIB. Karena kita sisa 1 jam ya, kan harusnya total 20 jam. Kita baru 19 jam. Baik, bisa ya. Besok jam 2 WIB berarti ya. Besok siang jam 2 WIB. Silakan kalian mau tanya-tanya soal apapun yang kalian dapat atau kalian kesulitan. Boleh ya. Untuk akun Zoom-nya besok, saya nggak tahu, nanti saya coba hubungi pengurus Koja, apakah bisa pakai akunnya Koja. Tapi kalau nggak bisa, nanti akan pakai akun saya kirimkan linknya di grup WA ya. Ingat jam 2 WIB ya. Gitu. Karena kalau mau dilanjutkan malam ini, saya yang tidak kuat. Mungkin kalian kuat aja ya, tapi saya yang tidak kuat. Sudah jam 10 di sini. Baik, kalau begitu saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Thank you for your participation. Mari kita tutup aja ya kalau nggak ada tambahan lagi. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Sekian dari saya, segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih, Pak. Welcome.